Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita rasakan. Dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan ba'da sholat maghrib sampai isya kita manfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Langsung jamaah rahimakumullah, pembahasan berikutnya pada bab 3 di dalam kitab Tauhid, diterjemahkan dalam terjemahan barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Kalau dalam judul aslinya man hakakul tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Jadi menggunakan man ini berarti siapa saja, tidak ada pembatasan. Kemudian penulis kitab tersebut mengawali pembahasan di dalam bab 3 dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am itu ya, ayat 120, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin. Diartikan, diterjemahkan, dikira sesungguhnya Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan diri hanya kepadanya. Dan sama sekali Nabi Ibrahim tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. An-Nahl, maaf tadi clear ya, An-Nahl ayat 120. Sedikit jamaah rahimakumullah kami berikan penjelasan tafsirnya supaya kita punya gambaran yang sempurna, gambaran yang utuh dari sebuah ayat. Tidak cukup kalau kita hanya mengartikan dari sudut makna atau arti secara lughah atau dalam terjemahan itu. Ummatan di sini diberikan penjelasan umat itu adalah qudwah atau imaman. Maka di sini diartikan salah satu di antaranya imam. Qudwah itu teladan, contoh, panutan. Jadi itu. Kemudian qanut, menurut Ibnu Taimiyah di sini qanut itu ya, qanitan ini al-qanut dawamul ta'ah.
Kunut itu adalah orang yang senantiasa, dawam itu kan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Itulah Nabi Ibrahim sebagai gambaran orang yang selalu taat selamanya itu kepada Allah. Jadi itu. Hanif yang rahimahullah di sini adalah menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah semata, itu lurus, bersih itu. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Itulah kepribadian tauhid yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat berikutnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang diartikan, diterjemahkan, dan orang-orang yang mereka itu tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Tuhan mereka itu. Imam Ibnu Katsir memberikan sedikit penjelasan, walladzina ini, dan orang-orang hum, yaitu mereka, birobhim, dengan Rabb mereka, la yusyrikun, artinya mereka menghadapkan tauhidnya hanya kepada Allah semata dan tidak mencampuri ketauhidannya dengan syirik sekecil apapun. Itu kata ya Ibnu Katsir itu. Jadi tauhidnya murni, ya rahimahullah, tidak ada kecampuran syirik sekecil apapun. Maka pantas di dalam kitab tersebut disebut dengan man siapa saja itu, tidak dibatasi. Walaupun nanti di dalam kutipan berikutnya penulis mengutip hadis yang berkaitan dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Loh, kok kano Arab yang mau terjemahan ini? Di Arab ya kan. Baik. Jadi kita lihat hadisnya, kutipannya lengkapnya begini. Hadis dari Husain bin Abdurrahman qala, tadi diartikan bagi dari Abdurrahman ya. Husain bin Abdurrahman ini seorang ulama ahli hadis yang sikok kuat. Namanya sesungguhnya adalah As-Sulami Al-Khudail. Usianya panjang, sampai 93 tahun, masih sikok, hafalannya kuat, tidak pernah berubah, tidak pernah pikun. Dia berguru kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair seorang tabi'in, ulama besar di kalangan tabi'in, dan muridnya Ibnu Abbas, kesayangan Ibnu Abbas. Beliau meninggal dunia dibunuh oleh Hajjaj, gubernur di Madinah ketika itu. Karena tidak setuju dengan pemerintahan ala Muawiyah. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ayyukum, ini istifham, bertanya, apakah ada di antara kalian ro'ah, melihat, bisa melihat, menyaksikan langsung, bisa melihat dalam mimpi. Tapi di sini artinya ro'ah itu melihat kaukaban. Kaukaban itu bintang-bintang, alladzi, di mana inqadha barihah, yang jatuh dalam malam terang benderang. Fakultu, maka dijawab oleh Sa'id bin Jubair, ana, aku, ya aku, saya itu. Sumakultu, kemudian dia mengatakan, ini hamzah dengan mim alif. Kalau diartikan ama, tidak pakai tasdid, jamar rahimakumullah, sama dengan ala itu, ketahuilah itu. Tapi kalau ditasdid adapun, bisa dikatakan ama itu adalah ahakkoh. Apakah benar itu? Tapi di sini rata-rata diterjemahkan di sini ama sama dengan ala itu. Ketahuilah itu, ini sesungguhnya aku lam
tidak akun berada fi sholati dalam keadaan sholat. Walakinni akan tetapi saya nudhikhtu tersengat. Tersengat apa? Tersengat kalajengking. Qala ditanya perawi hadis oleh Husain, "Fama sona'ta?" Apa yang kamu perlakukan setelah itu? Qultu dijawab oleh Sa'id bin Jubair, "Artaqitu." Aku meruqyah, minta diruqyah. Nanti pembahasan tersendiri hukum meruqyah bagaimana, boleh apa tidak di dalam agama Islam dibahas di dalam bab tersendiri lebih banyak pembahasan masalah hukum meruqyah. Ruqyah pakai ro, qaf, ya. Ya-nya juga tak mabertuto. Jangan ru'ya, kalau ru'ya itu melihat. Ruqyah pakai ro, ko, ya dan to, tak. Ruqyah itu kalau diterjemahkan coro Jawa nyuwuk ya rahimakumullah, dan jampi itu jampi. Nggih suwuk menjampi. Qala dikatakan lagi, "Fama hamalaka ala dzalik?" Kenapa seperti ini yang kali lakukan itu? Maksudnya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Dijawab oleh Sa'id bin Jubair, "Qultu hadisun haddatsana." Aku mendengar hadis cerita dari Sya'bi. Sahabat Sya'bi, bukan sahabat ini, tabi'in juga. Qala mengatakan, "Nama hadatsana?" Apa yang diceritakan kepadamu itu? Qultu, aku katakan, "Haddatsana an Buraidah bin Khusayb annahu qala." Buraidah ini sahabat bin Khusayb annahu qala telah mengatakan, ini la ruqyata illa man'ain au khumma, itu tidak boleh meruqyah kecuali yang bisa diruqyah ketika kena ain. Ain itu nanti penyakit yang mempengaruhi mata, pandangan mata. Jadi ain itu nyusu panjenengan sering berdoa minta dilindungi Allah dari ainun yang jahat mata paling jahat. Ketika ada melihat orang kemudian matanya bisa meleleh, itu pengaruh sihir, maka panjenengan berlindung dari pandangan seperti itu. Khumiyah itu, atau mengobati dengan cara-cara apa namanya itu disengat, atau mengatakan disini dengan kai itu, dengan apa besi yang dimanaskan. Qala kemudian dia mengatakan, qad aksana man intaha ila ma itu fa'alta. Sungguh ada yang lebih bagus yang pernah dilakukan daripada kamu itu. Maksudnya itu sami'a yang kamu dengar. Walakin akan tetapi haddatsana telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, ini seorang sahabat Ibnu Abbas yang pernah Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas, Allah wafiqahu fiddin wa 'allamahu bita'wil itu. Ini doanya manjur Rasulullah. Akhirnya Ibnu Abbas orangnya faham masalah agama dan takwil, tafsir Al-Qur'an itu memang banyak ditafsiri dari Ibnu Abbas. Jadi terjemahan-terjemahan yang beredar masyarakat kita itu rata-rata menggunakan terjemahan dari Ibnu Abbas, memahami ayat lafaz demi lafaz itu. Seperti yang banyak beredar tafsir terjemahan itu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, "Uridatun alayyal umam." Dinampakkan kepadaku, kata Rasulullah, umat-umat. Fara'aitu, dan aku melihat an-nabiyya kepada Nabi, wa ma'ahu, dan beserta Nabi tersebut rohtun. Rohtun adalah sekelompok orang itu. Wan nabiyyu ma'u rajulun, dan ada seorang nabi hanya diikuti umatnya itu satu orang saja. Masya Allah itu ya. Wa rajulan, ada pengikutnya cuma 2 orang saja itu nabi itu. Wan nabiyyu walaysa ma'u ahadun, tidak ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Dilihatkan kepada Rasulullah saat itu. Tiba-tiba rufi'ali sawadun adim, tiba-tiba aku dilihatkan sekelompok golongan yang besar atau umat yang banyak. Fadonantu, kata Rasulullah, aku menyangka annahum, sesungguhnya dia itu umatku, kata Rasulullah. Ini umatku barangkali, kata Rasulullah. Aku sangka ini umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku oleh para malaikat, hada Musa wa qaumuhu.
Ini adalah Nabi Musa dan umatnya. Jadi pengikutnya Nabi Musa itu banyak sekali itu. Fanaratu ida sawadun, kemudian tiba-tiba aku diperlihatkan lagi golongan yang lebih besar lagi. Dikatakan kepadaku, fakila dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan. Dan ini Muhammad, umatmu Muhammad, bersama-sama mereka umatmu tadi itu ada 70.000 orang yadkhulunal jannah, masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab, wala adabin, juga tanpa diadab. Nah, jadi ada di sini dikatakan umat yang terbanyak nanti di akhirat dinampakkan oleh Rasulullah ketika itu. Ada mengatakan tadi kejadian dalam mimpi, tapi dalam keadaan sadar Rasulullah itu dilihatkan. Rasulullah itu kasab itu bisa tersibak, yang tidak nampak bisa terlihat kasabnya, dibuka oleh Allah, dinampakkan di akhirat kejadian-kejadian sebagai gambaran. Nanti di akhirat ada beberapa nabi yang pengikutnya hanya 1 orang saja, ada 2 orang saja, ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya, dan ada yang banyak yaitu Nabi Musa, dan ada yang lebih banyak daripada Nabi Musa yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan di sanalah pengikut Rasulullah, umat Rasulullah masuk surga banyak sekali. Dan ada masuk surga di sana ada 70.000 orang masuk surga, tidak dihisab, tidak diadab. Wah, luar biasa nih. Summa nahitum fadkhalul manzilatu. Kemudian aku bangkit. Nah, ini mengatakan ini berarti Rasulullah tidur, enggak, ini bangkit dari duduknya Rasulullah. Fadakhala, kemudian Rasul masuk manzilau, ke rumahnya ini. Berarti Rasulullah dalam keadaan sadar ketika itu. Duduk, bangkit, kemudian masuk ke rumahnya. Fa khadan nas, manusia akhirnya membicarakan apa yang disampaikan Rasulullah tadi itu. Fi ulai, yang demikian apa maksudnya Rasulullah tadi? Siapa saja itu? Faqala ba'dhum, sebagian mereka membicarakan fa'allamahum alladhi, Allah itu ada mengatakan la Allah. Fa'alla itu ada mengatakan la Allah li ajli. Tapi mengatakan mungkin mereka itu lakin itu. Mungkin mereka itu yang dimaksud Rasulullah 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Sahibuna Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW. Kata mereka. Waqala ba'dhum, sebagian mengatakan fa'alahum alladhi walidun fil Islam, mungkin di antara mereka tadi itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Mungkin seperti kita-kita ini. Falam yarsiku, dan mereka tidak menyusulkan Allah billahi syai'an, dengan sesuatu apapun. Dzakaru asya, kemudian menyebutkan hal-hal yang lain. Fa kharaja alaihi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah keluar lagi dari rumahnya. Fa akhbarau, menceritakan, mengkabarkan tentang gambaran pribadi orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Kata Rasul, mereka alladhi, yaitu orang-orang, kata Rasulullah itu. Mana ini? La yastarkun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah, orang-orang yang tidak minta dijambi-jambi, tidak minta disuwuk lah, itu bahasa Jawanya. Kalau dia sakit tidak minta disuwuk, tidak dijambi-jambi. Nanti ada penjelasan sedikit. Walayak tawau, dan tidak dikai, maksudnya kai itu jamar rahimakumullah, ketika pengobatan ini pernah zaman jahiliyah ada orang misalnya, mungkin sekarang itu bisa bukan bekam, itu bukan candu, tapi fasdu itu barangkali itu diambil, ada yang dipotong disikat, kemudian dipanaskan besi, kemudian ditaruh pada kulit yang kalau sekarang dibelek itu jadi itu. Itu pernah dikatakan Rasulullah juga. Walayatataran, dan mereka diantaranya orang tidak tayur. Tayur itu adalah orang yang tidak yakin, tidak meramalkan pada ramalan burung-burung. Tayur itu burung, lamaran burung. Kalau burung ini terbang begini, nanti begini nasibnya. Kalau enggak begini. Itu biasa orang-orang jahiliyah. Artinya ini kan bentuk kesirikan-kesirikan. Nah, ini.
Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tergantung tawakal, mewakilkan pasrah bongkokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah gambaran orang-orang pribadi-pribadi atau ciri khas yang dijanjikan dalam hadis ini masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Tapi kok di sini dibatasi angka 70 ribu. Maka pendapat yang kuat jamaah rahimakumullah termasuk dalam kitab tauhid Muhammad bin Abdullah mengatakan tidak. Bisa itu menjadi angka kelipatan 70. Bisa kali 70 ribu kali 70 ribu, bisa di juta-juta kata beliau. Ya termasuk kita ini bisa, karena menggunakan dalam babnya itu man itu siapa saja. Tidak dibatasi tentang masalah jumlah adat. Adatun tidak dibatasi dengan jumlah tertentu itu kata beliau itu. Kemudian jamaah rahimakumullah ya, sedikit ya, tentang masalah ruqyah. Di sini ada penjelasan. Qaulahum alladzi la yarqun hadza sabat. Ini ketetapan yang ditetapkan dalam hadis sahih Muslim dan sahih Bukhari dan Muslim. Wa kadzalik fi hadis Ibnu Mas'ud, sama dengan hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dengan sanadnya dari Imam Ahmad juga di Muslim. Menariknya jamaah rahimakumullah, qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hada ziyadatun, ini merupakan tambahan. Wa dan ini ada sebagian riwayat lam yuqal, ada mengatakan tidak bersumber dari Rasulullah. Tapi sebagian lain Ibnu Taimiyah mengatakan ruqyah pernah juga dilakukan Rasulullah. Wala ba'sa, kata beliau, wala ba'sa birruqyah malam takun syirkan, kata beliau. Tidak apa-apa, boleh kita meruqyah asalkan jampi-jampian suwuk-suwuk tadi itu tidak ada unsur syirik. Buktinya apa? Rasulullah pernah meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Itu alasan Ibnu Taimiyah. Ada lagi Rasulullah menyuwuk atau meruqyah dengan misalnya muawwidhatain atau muawwidhat dengan surat perlindungan 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah meruqyah itu. Dan bahkan Rasulullah juga pernah mengajari orang-orang berlindung dari gangguan-gangguan misalnya ain tadi dengan ayat-ayat ruqyah, diantaranya sering-seringlah baca ayat kursi, kata Rasulullah. Ini termasuk ayat-ayat ruqyah. Itu alasan Ibnu Taimiyah la ba'sa, tidak apa-apa asalkan dengan catatan ruqyah tadi itu tidak asal unsur syirik. Lain dengan sahabat Ibnu Mas'ud jamaah rahimah, memang di kalangan sahabat terjadi perbedaan pemahaman bolehkah meruqyah. Ada sama sekali saya tidak pernah melakukan ruqyah. Ditanya kenapa Ibnu Mas'ud tidak suka, saya khawatir saja kepada diri saya, melindungi diri saya. Beda saya dengan Rasulullah, itu alasan Ibnu Mas'ud. Bedanya apa? Rasulullah tauhidnya nggak bisa diragukan lagi itu. Tapi saya khawatir ketika saya meruqyah kemudian ternyata misalnya sembuh atau bisa sehat kembali. Saya khawatir menggelincirkan keyakinan saya bahwa kesembuhan, keselamatan tadi itu hasil ruqyah saya. Ini khawatirnya Ibnu Mas'ud. Maka selama hidupnya sahabat yang anti ruqyah itu Ibnu Mas'ud jamaah rahimakumullah, dalam rangka menjaga tauhidnya itu. Nah, kalau panjenengan bisa begitu, kalau bisa nggak menjaga misalnya ruqyah, kadang-kadang menggelincirkan orang, wow nyobok akhirnya mandi ya, tiba-tiba mereka ada khawatirnya ini tergelincir, maka lebih baik berusaha ruqyah. Asal hukumnya kata Ibnu Taimiyah mubah, tapi mubah ini bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Dan bisa juga menjadi sunnah manakala kalau panjenengan misalnya diminta untuk meruqyah, panjenengan bisa meruqyah. Panjenengan misalnya ditolak mboten angsal niku. Sebagaimana juga ada cerita, ada sekelompok orang rombongan, ceritanya panjang jamaah rahimakumullah. Salah dalam perjalanan ternyata di sana dicegat oleh kepala suku. Kenapa? Karena di sana ada keluarganya, ada yang sakit. Nah, sakit di sini ada mengatakan disengat kalajengking, panas itu. Akhirnya dia menghadiahkan siapa saja yang bisa menyembuhkan, kata anak putriku ini. Ada mengatakan saya nanti kalau dia jaga saya kawinkan, saya nikahkan. Dan tapi juga ada hadiah 100. Ada mengatakan 1000. 1000 apa itu? Kambing itu. Ada mengatakan 1000 unta itu.
Akhirnya di sana rombongan tadi itu, ini termasuk ilham jamaah rahimakumullah. Ternyata yang sakit tadi itu dibacakan mantra atau bacakan ruqyah, dibacakan apa? Al-Fatihah itu. Disuruh dengan Al-Fatihah, dilala sembuh seketika itu. Kejadiannya kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan komentar apa-apa. Berarti ngoten niku di antara ulama mengatakan dibolehkan bahkan menjadi sunnah kalau panjenengan bisa meruqyah, kemudian tidak meruqyah mboten angsal. Silakan diruqyah, tapi panjenengan harus tahu diri. Diberitahu pengetahuan tauhidnya ini. Ini sebuah ikhtiar. Tetap tawakal kepada Allah. Jangan sampai panjenengan misalnya ketika diruqyah waras kemudian karena ruqyah, jangan. Ruqyah itu adalah ikhtiar usaha. Tawakalnya kepada Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Itu berikan bimbingan seperti itu. Kalau mau, insya Allah saya coba. Begitu caranya, memberikan bimbingan arahan tauhid dulu kepada pasiennya itu. Nah, begitu jamaah rahimakumullah. Nanti insya Allah lebih panjang ada di sini, karena di sini disebutkan ada bab sendiri masalah ruqyah, campi-campian, termasuk hal bagaimana itu. Yang intinya jamaah rahimakumullah sekali lagi, ruqyah itu menjadi perdebatan tersendiri di kalangan sahabat. Ada yang sama sekali tidak mau meruqyah, siapa? Ibnu Mas'ud, dengan alasan pribadinya itu. Tapi Ibnu Mas'ud tidak menolak sahabat lain yang meruqyah, tidak ditolak Ibnu Mas'ud, dibiarkan saja, dan Ibnu Mas'ud tidak berikan komentar. Khawatir menjaga dirinya saja. Khawatir nanti meruqyah, jangan-jangan nanti tauhid saya itu menjadi apa? Lemah itu. Bahwa yang menyembuhkan itu gara-gara ruqyah saya itu, ya itu. Alasan itu jamaah rahimakumullah. Sekali lagi itu dulu penjelasan tentang masalah ruqyah. Ruqyah pakai qaf gitu ya. Bukan pakai ruqyah. Kalau ruqyah itu pakai hamzah atau pakai ruqyah itu ruqyah melihat itu. Nah, itulah. Benarnya jamaah rahimakumullah sekali lagi. Walaupun tadi hadis tadi dibatasi 70.000 orang, tapi di dalam penjelasan bab tersebut sarah-sarahnya berikan ini angka bukan angka mati, bisa menjadi kilipatan itu. Kenapa? Karena ditutup dengan sebuah judul tadi itu, man itu siapa saja, ini siapa saja, tidak ada batasan orang, tidak ada jumlah itu, siapa saja yang bertauhid murni sama sekali, tidak ada campuran syirik sekecil apapun, dapat dipastikan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Nah, begitu jamaah rahimakumullah. Monggo. Sebelum kita lanjutkan kesimpulan di dalam bab tersebut, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, dibahas, monggo silakan. Cuma di terjemahan di sini kelihatannya, oh ini udah di terjemahan, oh ini hanya dipotong-potong kalimatnya ini. Oh semuanya ada ini. Oh ya, sudah. Oh lanjut, belum tadi masih kurang ini. Nah, ini ada lagi. Faqama Ukasa, maka saat itu Ukasa berdiri. Muhammad bin Muhsin itu. Faqala, sambil mengatakan, minta didoakan. Ud'ullah ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah. Ayyajal, mudah-mudahan Allah dijadikan minhum di antara mereka yang 70.000 orang masuk surga, tidak dihisab, tidak diadab. Minta didoakan kepada Rasulullah, namanya Ukasa. Qala, Rasulullah berkata, anta minhum, ya kamu bagian dari mereka itu. Ada ulama mengatakan apa dibatasi? Tidak, karena sifat Ukasa ini memang tauhidnya itu sama dengan digambarkan oleh 70.000 orang tadi yang tanpa kesyirikan sama sekali dalam kehidupannya itu. Nah, Ukasa bagian dari mereka. Tsumma, kemudian ada lagi beri rajul, seorang lagi. Siapa laki-laki ini? Kalau laki-laki ini sebagai sanad hadis, rawi hadis, maka hadisnya majhul. Tapi ini sebagai pemberitaan tidak. Sarah-sarahnya siapa laki-laki ini tidak diketahui. Akhir yang lain. Fakola, sambil dia juga bersama sama dengan mengatakan dengan Ukasa, ud'ullah, doakan kepada Allah. Ayyaj'alani minhum, supaya aku dijadikan dari mereka. Maksudnya masuk surga yang tanpa. Fakola, Rasulullah sabaqatu biya Ukasa, kamu didahului oleh Ukasa. Ada pula mengatakan karena orang ini mengatakan masih tauhidnya itu masih belum murni. Masih ada hal kebiasaan-kebiasaan di jahiliyah itu belum ditinggalkan. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi intinya siapapun jamaah rahimakumullah ya, kalau bertauhid murni itu ya bersih, tidak ada campuran syirik itu, sekecil apapun
dalam masalah akidah, ibadah, maka pasti itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Nah, itu dulu, monggo barangkali ini hadisnya Bukhari Muslim ya rahimahullah, tapi di sini menggunakan lafadznya, insyaallah menggunakan lafadznya Imam Muslim ini. Nggih. Bukhari Muslim itu. Monggo kalau ada yang bertanyakan ya Pak, monggo silakan. Nggih, monggo silakan. Nggih. Iya. Begitu? Sudah barang tentu ya. Banyak cerita-cerita para sahabat sebelum Islam itu kan macam-macam keyakinannya, akidahnya. Umar juga begitu, yang lain juga yang lain itu. Artinya mereka hidupnya dalam keadaan tauhidnya itu belum Islam, masih syirik. Tapi begitu masuk Islam, Islam itu adalah menutup. Ada mengatakan dosanya itu sudah dihapus dengan kalimat la ilaha illallah. Kami setuju bahwa kalimat la ilaha itu adalah bukan menutupi dosa-dosa, tapi menghapus sama sekali dosanya. Sudah terhapus dosanya itu. Ya. Walaupun mungkin selama hidupnya menjalankan kesyirikan-kesyirikan, kemudian di akhirnya dia tutup atau dia tobat, artinya dengan tobat. Tobat itu artinya menutup sekaligus menghapus. Bukan hanya ghafar itu hanya ditutupi saja. Tidak cukup dengan istighfar. Tobat ati nasuha, maksudnya begitu. Teman-teman tobatnya itu. Artinya nggak balik lagi itu. Wis ditinggalkan sama sekali itu. Maka dengan tobat otomatis bukan hanya dosanya di situ, tapi dihapus sama sekali. Kenapa? Karena sudah bertauhid dengan benar. Tapi kalau balik lagi, wah itu namanya tobat tomat itu. Balik maneng. Masih ada kesempatan dalam surah An-Nisa 3 kali kesempatan. Kalau 3 kali lagi sudah lagi wong mokong nemen ning angel kandhane iku. Terakhir sudah 3 kali. Dia akan kandhani ini, mana kandhani ini mana? 3 kali maksimal itu. Tadi itu. Begitu nggih. Jadi panjenengan kalau sudah tobat nasuha berarti menutup bahkan menghapus seluruh dosa-dosa syirik yang sudah pernah dilakukan. Ya dengan sendirinya sudah menjadi tauhidnya murni lagi, murni tauhidnya baru itu. Masuk di dalam hitungan termasuk kelompok 70.000 orang, dan dalam kelipatan dikalikan berapapun kata Muhammad bin Abdul Wahab, karena tidak batasi angka, panjenengan insya Allah dan kita berharap seperti itu, insya Allah begitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Tapi dengan catatan bersihkan tauhid kita dari unsur-unsur kesyirikan sekecil apapun ya, baik dalam masalah keyakinan, ibadah maupun yang lainnya itu. Jadi murnikan betul tauhid kita itu. Begitu nggih? Jadi nggih silakan. Nggih. Nggih. Tawasul itu artinya umum, bisa melalui ruqyah, bisa melalui doa itu. Tawasul itu macam-macam ya. Ruqyah termasuk bagian wasilah tawasul, perantara. Ketika panjenengan masih hidup diminta orang itu kan wasilah, perantara. Boleh itu. Tergantung apa yang diucapkan. Kalau misalnya yang diucapkan orang banyak tadi, misalnya diucapkan doa-doa saja tanpa ada unsur-unsur ayat Al-Quran yang menguruqyah, ya bukan termasuk ruqyah. Ruqyah itu ada mengatakan tidak cukup doa, tapi disertai dengan bacaan wirid-wirid dari ayat Al-Quran, walaupun artinya tadi itu tidak nyambung dengan arti kesembuhan. Dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak apa-apa dilakukan untuk kita meruqyah baca Al-Fatihah. Itu kan tidak ada ayat penyembuhan sama sekali itu. Muawwidah itu memang ada unsur perlindungan.
Tidak ada kata syifa itu. Ada lagi misalnya panjenengan dalam surat yang sering misalnya kaitannya dengan salat malam itu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an innal qur'an fajr. Bagaimana? Karena maksudnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'. Ini tafsirnya beragam sekali ya rahimakallah. Al-Qur'an syifa. Syifa apa di sini? Ada bermakna secara letter ya syifa sebagai obat. Obat apa di sini? Bisa dikatakan obat ya memang dibacakan Al-Qur'an aja menjadi obat. Baik obat orang yang sakitnya biasa dohir seperti ini, panas itu kan, atau sakit yang di luar luar biasa lah, misalnya sakit-sakit orang edan, orang gendeng itu bisa itu. Itu ada mengatakan syifa itu. Wa huwa syifa'u wa rahmah itu. Makanya panjenengan ketika ada orang bacakan walunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' itu bagian ruqyah dalam Al-Qur'an. Langsung itu menggunakan syifa'. Syifa' itu. Ada lagi misalnya baca ayat-ayat yang lain itu ya, yang tidak ada sama sekali ada penyebutan pengobatan dan pernah oleh Rasulullah boleh kita membaca. Sementara kalau misalnya hanya doa-doa saja, memang ada doa yang ada unsur ruqyah. Allahumma arki itu, misalnya sebut ya Allah, Allah meruqyah kami meruqyah si fulan atau si fulana dengan surat apa misalnya, dengan surat Yasin itu. Itu ulama mengatakan dibolehkan. Bisuratil Al-Fatihah itu, baca Al-Fatihah. Boleh itu. Nah. Itu namanya tawasul, menyebut orang yang meninggal dunia disebutkan namanya, bacaannya dikirimkan ke sana, mengirim pahala itu ke sana dengan harapan pahalanya nanti misalnya bisa balik ngeribon lah pada orang yang diminta itu. Dalam putusan tarjih nanti kalau sudah sampai di sana, tawasul itu boten angsal kalau kepada orang yang meninggal dunia, boten angsal, haram bukunya itu. Insya Allah nanti akan sampai dalam bab kitab jenazah itu. Mendoakan diperintahkan, tapi meminta orang yang meninggal dunia ini namanya tawasul, boten angsal. Tawasul yang dibolehkan dalam ajaran Islam sebagaimana sering kita dengar, pernah ada 3 pemuda terperangkap dalam gua karena batunya itu menutupi itu gua besar sekali. Didorong apapun, tenaga apapun tidak kuat, tenaga manusia kan terbatas. Dia tawasul dengan perbuatan masing-masing yang dia miliki, unggulannya apa itu. Yang satu punya unggulan berbakti kepada orang tuanya, disebutkan oleh Allah, ya Allah saya itu punya amalan seperti ini, jika amalan ini amalan yang kau cintai, engkau ridhoi, kami mohon ya Allah dengan amalan saya ini kami mohon untuk dibukakan pintu gua. Akhirnya bergeser, itu namanya tawasul dengan perbuatan, boleh itu. Tawasul dengan orang hidup boleh itu. Ya tadi penjaringan tadi misalnya orang yang hidup, yai Ustadz saya doakan, itu kan tawasul itu pada orang. Boleh, tidak apa-apa itu. Minta didoakan pada orang itu tawasul boleh. Boten, tidak boleh itu. Dalam pandangan Muhammadiyah tidak boleh, termasuk ulama-ulama yang muktabar, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, tidak boleh itu tawasul. Insya Allah di sini kami baca ada bab masalah tawasul itu. Jadi tidak boleh kita tawasul menyebut orang meninggal dunia itu. Justru kita diperintahkan bukan minta. Termasuk Rasulullah tidak bisa kita tawasul. Rasulullah tawasul masih hidup boleh, tapi Rasulullah meninggal dunia tidak ada perintah untuk misalnya minta tawasul dari Rasulullah itu. Ya. Menariknya rahimakumullah, mumpung ingat ini sebentar lagi kita masuki tahun baru Hijriah itu. Tahun baru Hijriah itu bertepatan dengan Hijrah Rasul. Bukan, Hijrah Rasul itu bukan pas Muharram, Rabiul Awal. Jadi mundur, sudah Rabiul Awal mundur lagi ke Muharram itu. Baru diberlakukan tahun Hijriah itu sekitar 17 tahun pemerintahan Umar bin Khattab. Para Rasulullah tidak punya tahun, Abu Bakar tidak punya tahun, baru punya tahun orang Islam, umat Islam yaitu khalifah yang kedua. Hijrah Rasulullah bukan Muharram, Rabiul Awal. Kenapa Umar misalnya menggunakan
bukan diawali dengan tahun baru itu bukannya Rabiul Awal. Kalau sudah bulan itu memang sejak Allah mendirikan dunia, menciptakan dunia ini sudah dibuat 12 bulan itu. Tapi urut-urutan bulan ini ketentuannya berdasarkan kalender berlaku masa-masa dulu itu Muharram itu. Tapi kenapa kok diambil Muharram? Ini hikmah terbesar jamaah rahim supaya umat Islam tidak sampai mengkultuskan Rasulullah. Karena Rasulullah dilahirkan dari bulan Rabiul Awal, hijrahnya Rabiul Awal. Nanti khawatir umat Islam kultus pada Rasulullah. Sampai-sampai ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur diantaranya mengatakan tidak boleh kita misalnya tawasul kepada Rasulullah. Memang sebagian kecil mengatakan boleh itu walaupun Rasulullah sudah wafat. Tapi kalau ijma Rasulullah masih hidup boleh kita tawasul kepada Rasulullah itu. Nah, pendapat Muhammadiyah berarti termasuk Nabi yang sudah wafat kita tidak boleh menyebut Rasulullah tawasul pada Rasulullah itu. Ya, jadi itu. Justru kita diperintahkan mendapat sholawat, salam itu artinya doa kepada Rasulullah. Begitu ya, makanya panjenengan ada mengatakan, buktinya kita kalau doa kepingin dikabulkan, salah satu di syaratnya kita baca sholawat, itu bukan sholawat tawasul itu, karena perintah agama. Kan gitu syaratnya, biasanya adabnya kalau doa, gak langsung ujuk-ujuk, mintanya itu diawali dengan adabnya itu sholawat dulu kepada Rasulullah. Karena ada perintah agama itu, mendoakan Rasulullah, salam kepada Rasulullah, baru kita lanjutkan dengan apa yang kita maui, hajat kita itu. Begitu gitu, jadi intinya tidak boleh kita bertawasul dengan orang yang meninggal dunia. Baik orang soleh dikeramatkan atau wali-wali termasuk para nabi dan para rasul. Moga yang lain barangkali silakan. Kalau ada. Mana ini? Nggih, moga silakan. Nggih. Nggih. Betul, syirik itu memang secara garis besar ada dua macam atau dua bentuk. Ada yang besar, akbar itu ya, adom itu, agung, besar. Ada yang azhar, kecil. Syirik besar, contohnya banyak sekali ya. Misalnya menuhankan selain Allah dituhankan atau mensejajarkan Allah dengan Tuhan yang lain. Andat itu kan tandingan-tandingan itu. Sama dengan misalnya Allah punya tandingan-tandingan yang lain. Akbar itu. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada lain, itu namanya akbar itu. Ya. Tidak boleh itu jadi itu. Akbar. Banyak sekali contohnya kalau akbar itu. Yang kecil kadang-kadang ini kadang-kadang memang sulit untuk kita hindari. Kata ulama yang kecil insya Allah tidak sampai membatalkan tauhid kita. Ya. Yang kecil misalnya apa, syirik azhar, kadang-kadang memang terbesit di hati kita, kadang-kadang perasaan wah itu namanya apa namanya ujub, itu namanya syirik kecil. Azhar, riya itu kan induknya, kembangannya banyak, cabangnya juga banyak riya itu. Ya. Turunannya banyak riya itu. Sum'ah, menceritakan amal kita. Untuk apa diceritakan itu? Ini hati-hati, ini termasuk sum'ah itu, mendengar-dengarkan orang lain, diceritakan orang lain. Takjub, ujub, merasa bangga, itu rek orang hebat, kemudian tambah gede misalnya, tambah takabur, tambah wah gitu, itu batal asal itu termasuk riya, syirik azhar. Jadi panjenengan diantaranya sering-seringlah doa, diantaranya ngeten, Allahumma hdir fi qulubina min nifaq, ngeten niku ya. Kemudian wa amalina minar riya, dan amal-amal kita bersihkan ya Allah dari riak-riak. Ini karena penyakit amal kita itu di riak itu, ya jadi itu. Wa alsinatina, dan lisan kami bersihkan daripada al-kadhib. Monggo panjenengan wirid-wirid ngaten doa ngaten niku. Allahumma tuhhir, Allahumma bersihkan ya Allah hati kami dari sifat-sifat nifak, penyakit nifak. Yaitu penyakit kemunafikan itu. Dan bersihkan amal kami dari unsur riya. Dan bersihkanlah ya Allah lisan kami dari berkata dusta. Kelihatan guys jadi itu.
Jadi memang riya itu amat sulit ya rahimakallah. Karena memang kecil, tidak kelihatan, tapi ada itu masalahnya itu. Jadi, ada barangnya tapi tidak kelihatan. Makanya panjenengan berhati-hati kalau beramal. Sedangkan kalau syirik akbar ini bisa membatalkan keimanan kita. Caranya bagaimana? Tobat. Masuk ke dukun ini justru walaupun ke dukun tidak ada niatan minta ke dukun, ada hadisnya. Datang saya ke dukun, sholatnya panjenengan 40 hari gak diterima. Bayangkan ini kan bukan main-main itu. Untuk apa ke dukun di sana tadi? Padahal sudah ada niat ke sana, belum tentu di sana minta ke dukun. Tapi sudah divonis dalam hadis 40 hari katanya sholatnya gak diterima itu, ditolak. Bayangkan jadi itu. Memang gak main-main ini, syirik besar itu. Dukun itu. Ngoten nggih jadi itu. Singkat gitu aja. Kira-kira bisa dia antaranya memang ada syirik besar akbar atau adom ya, ada syirik azhar. Dan insya Allah kita ini tidak pernah melakukan syirik besar, tapi yang syirik kecil memang sulit kita untuk bisa menghindar. Makanya panjenengan sering sekali doa sebagaimana tadi itu. Salah satu juga doa yang sering dibaca Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an usika bika wa ana a'lamu astaghfiruka min dzabillah. Itu Rasulullah berdoa. Bayangkan. Ya Allah, kami berdoa kepada Allah, lindungilah kami dari dosa-dosa yang kami mungkin tahu itu dosa. Tapi kami tidak bisa menghindar. Atau ya Allah, lindungilah kami, berlindung kepada panjenengan. Ya Allah, mungkin saya tidak tahu ini dosa, tapi lindungilah kami. Itu Rasulullah, bayangkan ngajari kita. Dari kesirikan-kesirikan yang kecil-kecil itu Rasulullah. Nah, kalau kita nggak usah doa itu, wah baik gimana? Rasulullah ini tokoh kita ya. Ustadz tauhid kita masih berdoa seperti itu, kita nggak mau berdoa. Monggo panjenengan sering Allahumma inni a'udzubika an usika bika wa ana a'lamu astaghfiruka min dzabillah a'lamu. Ngoten niku. Doa Rasulullah sering dibaca. Ngoten nggih? Kok wis bel iki? Monggo barangkali kalau ada yang lain perlu ditanyakan, monggo. Kami berikan kesempatan sedikit waktu, monggo sebelum kami tutup. Cukup tidak ada? Nun nggih, monggo singkat mawon, cepet nggih, pun isa soalé. Nggih. 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 Yang benar hadisnya memang yang kuat Rasulullah menyebutkan Asyura itu secara jelas dikatakan 10 Muharram. Tapi ulama mengatakan ada hadis lain termasuk Tasu'a. Asyura itu Tasu'a dengan 10 Muharram itu termasuk Asyura, berarti yang Asyura itu masuk Tasu'a dan tanggal 10, 9 dan tanggal 10 Muharram. Hadis lain mengatakan jika kata Rasulullah kamu lewat, karena begini, Asyura itu bisa didahului dengan 1 hari atau sudah 1 hari, berarti tanggal 11-nya masih bisa. Maka di kalangan pendapat Hambaliyah itu, jika panjenengan lewat belum sempat melakukan puasa tanggal 9 Muharram Tasu'a, tiba-tiba ingat 10 Muharram puasa, panjenengan pun berhenti, lakukanlah besoknya ditambah lagi tanggal 11. Apa alasannya? Supaya puasa panjenengan tidak sama dengan puasa orang-orang ahli kitab. Begitu. Kami setuju karena hadisnya juga kuat. Jadi nggak cukup hanya 10 Muharram saja, Asyura saja. Ditambah dulu, walaupun Rasulullah tidak pernah, tapi itu namanya hadis hamiyah, cita-cita Rasulullah mau puasa. Kan gini, al-madiyah baqiyah, nanti kalau ada tersisa umur kami tahun depan, maka aku akan puasa Tasu'a itu. Tapi Rasulullah belum sampai tahun depan, Rasulullah sudah kedahuluan wafat. Jadi Rasulullah belum pernah puasa Tasu'a, tapi cita-cita Rasulullah bisa diamalkan. Apa alasannya begitu? Karena Rasulullah pada waktu hijrah di Madinah, kok banyak orang ahli kitab puasa. Ini puasa apa nih? Asyura ya Rasulullah itu. Kenapa gitu? Kami ucapkan syukur kepada Allah sebagai wujud kami syukur, terima kasih karena kami ditolong dari kekejaman Fir'aun bersama Nabi Musa pas 10 Muharram Asyura itu. Maka kami wujud syukurnya dengan puasa ini. Kata Rasul, akulah yang berhak ngikuti ajaran Nabi Musa daripada kamu. Maka Rasulullah merintahkan nanti kalian supaya tidak sama dengan mereka puasanya, puasalah ditambah dengan apa? 1 hari sebelum Asyura. Kemudian kalau lewat bagaimana? Kalau lewat tiba-tiba sudah 10 hari kemudian belum Tasu'a, maka tambahlah tanggal 11 Muharram itu. Begitu guys, supaya apa? Supaya tidak sama dengan orang ahli
ahli kitab. Begitu nggih Pak nggih? Itu sama dengan ahli kitab. Ahli kitab begitu bahasanya. Nah, jadi supaya panjenengan tidak sama dengan ahli kitab, panjenengan ojo puasa Asyura tok, 10 Muharram tok. Ditambah kalau misalnya kan ini belum masuk ini. Insya Allah nanti jatuh pada hari Kamis kalau nggak salah tanggal berapa itu Asyura, kemudian Rebunya panjenengan puasa namanya Tasu'a itu. Begitu nggih jadi. Ngoten nggih jadi itu. Itu amal khusus dalam rangka kita menyambut Muharram. Adapun misalnya meriahkan dengan yang lain-lain itu adat boleh saja. Ya, menta'arufkan tidak apa-apa itu. Dengan catatan selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Pawai, ta'aruf tidak apa-apa itu. Itu mubah ya untuk menciarkan syiar ta'aruf terhadap tahun baru Hijriah itu. Jatuh tanggal berapa itu? Selasa besok ya, begitu dulu nggih. Puasa khusus tidak ada puasa khusus, tapi khususnya tadi disebutkan sendiri yaitu 10 Muharram dan 9 Muharram. Kalau lewat 11 Muharram itu. Salah khusus artinya Muharram Syahrullah. Ketika ada makhluk atau ciptaan Allah disandarkan idhof kepada Allah, pasti ada yang istimewa itu. Yaitu Muharram Syahrullah, Muharram bulannya Allah. Begitu bait itu rumah ketika disandarkan kepada Allah istimewa itu. Baitullah. Ada apa di sana? Ada istimewanya. Itu Baitullah itu kan bait rumah bangunan yang disandarkan kepada Allah, Baitullah itu. Ada istimewanya. Begitu Syahrullah itu Muharram, bulannya Allah itu. Apa yang lain bukan iya sama, tapi ketika Allah menyebutkan khusus Muharram Syahrullah berarti ada yang istimewa dalam bulan Muharram. Begitulah penjelasan singkatnya karena dibatasi waktu. Sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan sekaligus menjawab beberapa hal tadi. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah ilmu, pencerahan kita, berikan wawasan kita. Dan apabila ada yang keliru khilaf, ya wajar. Kami sebagai manusia biasa ya banyak salahnya, kelirunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.